Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini saya akan membahas mengenai dialektika akal dan alam semesta. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tria Ratnasari dari Prodi Manajemen semester 4 dengan NIM 21106010042 Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Dalam keyakinan Islam, sejarah ilmu pengetahuan sesungguhnya melampaui sejarah umat manusia di muka bumi. Sebelum Adam diturunkan ke bumi, ia telah diajarkan oleh seperangkat ilmu pengetahuan yang menjadi kelebihannya dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Hal itu mengisyaratkan bahwa Allah telah menanamkan dalam diri manusia seperti akal atau pikiran untuk menerima, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan. Di dalam materi dialektika akal dan alam semesta terdiri dari beberapa pokok pembahasan, di antaranya 1. Refleksi kisah-kisah generasi awal umat manusia. 2. Sejarah awal manusia di muka bumi. 3. Pre-human hominidae. 4. Benang merah ilmu dan akal. Yang kelima, transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Refleksi kisah-kisah generasi awal umat manusia. Informasi tentang pra-penciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Namun, informasi tersebut bisa didapatkan dari kitab suci, Al-Quran, yang memberikan penjelasan secara signifikan. Sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang maknanya tentang manusia memang didesain oleh Allah SWT menjadi khalifah di muka bumi. Sejarah awal manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi yaitu Qabil dan Habil yang merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestika yang berbeda. Qabil mengembangkan domestika tanaman, sementara Habil mengembangkan domestika hewan. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik kompetisi yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Kejadian tersebut menjadi tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 27. Pre-human hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di berbagai wilayah muka bumi ditemukannya fosil-fosil pre-human. Sebagian hominidae menunjukkan lapisan historis purba atau fosil yang berusia lebih muda, tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Lalu, hubungan makhluk hominidae dengan manusia keturunan Adam. Dengan interaksi bersama alam semesta, manusia mengaktifasi perangkat akal untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk menunjang kinerjanya. Benang merah ilmu dan akal. Setelah terjadinya Habil terbunuh, Qabil kebingungan. Apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil? Sebagai manusia generasi pertama, Qabil tidak punya pengetahuan dan pengalaman tentang hal itu. Maka, Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang cara mengubur jenazah saudaranya itu. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 31 yang menyiratkan sebuah pesan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Agama monoteisme. Agama monoteisme yaitu agama Allah yang diyakini umat manusia sebagaimana Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Akan tetapi, seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu diaktualisasikan dengan sebutan berbeda seiring perkembangan dan dimanfaatkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, serta mengangkat dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Maka, hal itu menjadi tantangan bagi umat beragama untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya
yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan. Sehingga perkembangan manusia membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ia seperti bayi yang dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.